Kalau kita melihat sejarah manusia, pornografi bukanlah hal yang baru. Yang baru adalah kecepatannya, skalanya, dan juga aksesnya yang tanpa batas. Zaman dulu, manusia sangat-sangat butuh effort untuk mengakses pornografi. Ada rasa malu, ada hambatan sosial, ada batas fisik. Nah, kalau zaman sekarang, seorang anak laki-laki yang bahkan masih belum dewasa bisa menemukan ribuan video eksplisit dengan mudah di sosial media. Bahkan sebelum anak itu cukup memahami tentang arti seks itu sendiri. Dan zaman sekarang, ribuan konten pornografi itu tersedia secara gratis, anonim, dan juga instan. Beberapa peneliti menyebut fenomena ini sebagai AAA engine, accessibility, affordability, dan juga anonymity. Dan dalam sejarah manusia, belum pernah ada sistem stimulasi seksual sebesar ini. Hari ini kita akan membahas kenapa manusia zaman sekarang banyak yang terkena PMO, atau kata lainnya adalah porn, masturbation, and orgasm. Nah, kita akan membahas apakah emang salah teknologi atau salah manusianya. Dan kita juga akan membahas bagaimana kita sebagai pria dewasa menyikapi fenomena ini. Kalau kalian menyukai pembahasan-pembahasan seperti ini, jangan lupa dulu untuk di-subscribe channel Stephen Talk. Atau kalau kalian ingin mendengarkan versi audionya, kalian bisa ke Spotify dan juga cari channel ini di sana. Dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Masalah terbesar dari PMO adalah otak manusia tidak berevolusi untuk menghadapi infinite novelty. Jadi dalam sudut pandang biologis, otak manusia selalu dirancang untuk excited terhadap hal-hal baru. Karena novelty sendiri sering diasosiasikan sebagai reward, teman-teman. Nah, seperti di episode-episode sebelumnya, saya pernah membahas bahwa sosial media, algoritma sangat-sangat paham tentang kebutuhan manusia yang butuh reward instan, butuh dopamin secara instan. Makanya kita sering merasa dipermainkan oleh sosial media. Bukan kita yang main sosial media, tapi seolah-olah kita yang sekarang dipermainkan oleh sosial media. Karena internet tahu hal itu, karena algoritma tahu hal itu, makanya algoritma modern selalu memberikan video baru, wajah baru, sensasi baru, dan juga stimulasi baru. Dan pornografi internet adalah puncak hal paling ekstrim dari sistem tersebut. Banyak yang mengira bahwa PMO hanya soal nafsu, hanya soal karena kita yang terlalu buas, kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita. Padahal seringkali PMO bukan tentang nafsu semata, teman-teman. Melainkan PMO itu sebenarnya lebih dekat dengan sistem reward dan juga pelarian emosional. Terkadang kita melakukan PMO bukan karena kita nafsu, tapi misal kita stres, lalu kita mencari distraksi. Atau saat kita kesepian, kita langsung mencari stimulasi. Atau saat kita merasa kosong, kita mencari sesuatu yang bisa membuat otak kita tuh merasakan sesuatu gitu ya. Entah kalian ngerti apa enggak yang saya maksud. Intinya PMO tidak kita lakukan hanya karena kita nafsu. Terkadang kita sebenarnya tidak sedang bernafsu, tapi hanya karena kita merasa stres, kita butuh distraksi, kita butuh pelarian, kita butuh stimulasi instan, kita butuh dopamin yang naik cepat, kita butuh perilisan hormon stres kita dilakukan dengan cepat. Akhirnya kita larinya ke PMO. Nah, sayangnya yang mendorong kita sampai melakukan PMO juga karena kita hidup di dunia yang sedang mengalami overstimulasi, teman-teman. TikTok, Reel, Short, fenomena doom scrolling, notifikasi yang ada terus-menerus dari kita bangun sampai kita tidur, notifikasi konten, infinite konten. Kita nggak akan pernah menemukan ujung dari sebuah sosial media. Kita tidak bisa menamatkan TikTok, Instagram. Konten selalu tersedia secara tidak terbatas, teman-teman. Nah, otak modern akhirnya apa? Akhirnya otak kita terus dilatih untuk kita selalu merasa cepat bosan. Kita selalu merasa cepat ingin pindah-pindah. Kita selalu ingin cepat menemukan stimulasi baru. Karena kita cepat bosan dan kita selalu ingin menemukan stimulasi baru itu, makanya kita larinya akhirnya ke PMO. Makanya akhirnya PMO menjadi bagian dari ekosistem itu. PMO adalah rantai paling puncak dari fenomena overstimulasi lah. Saya bisa bilang seperti itu, teman-teman. Karena kita sudah di titik doom scrolling tidak bisa memuaskan diri kita gitu ya. Konten yang ada di sosial media sudah tidak bisa membuat kita terstimulasi lagi. Makanya larinya selalu ke PMO, teman-teman. Dan ini mungkin pembahasan yang paling penting dari video ini. Masalahnya bukan di pria modern yang lebih lemah daripada pria zaman dulu. Masalahnya adalah teknologi modernnya yang terlalu efektif dalam mengeksploitasi psikologis manusia. Karena sekarang perusahaan teknologi, perusahaan sosial media, perusahaan media tidak berlomba dan bersaing untuk membuat kalian bahagia. Mereka bersaing untuk mempertahankan perhatian kalian selama mungkin. Dan
Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi pornografi cukup tinggi pada pria muda. Dan usia pertama paparan pornografi juga semakin muda dibanding generasi sebelumnya. Yang artinya banyak pria tumbuh sekarang bersama pornografi. Bahkan sebelum identitas, relasi, dan juga kontrol impuls mereka berkembang sepenuhnya. Nah, karena pornografi adalah konten yang ternyata terbukti laris, terbukti banyak dikonsumsi oleh pria zaman sekarang, makanya perusahaan media, perusahaan sosial media, konten kreator, ya mereka sudah tahu bahwa oh ternyata pornografi adalah konten yang bisa mempertahankan perhatian kalian selama mungkin. Gak heran juga akhirnya kenapa banyak konten kreator yang memutuskan untuk banting tulang menjadi konten kreator joget-joget seksi, konten kreator memakai pakaian terbuka, konten kreator yang menjual lekuk tubuhnya, dan sebagainya. Karena memang sudah terbukti bahwa itu adalah konten yang paling bisa mempertahankan attention kalian. Dan namanya perusahaan, namanya kreator, mereka tidak peduli dengan apakah moralnya baik atau tidak. Yang mereka pedulikan adalah apakah ini menghasilkan atau tidak. Jadi bisa dibilang kita adalah budak modern dari sebuah sistem besar yang memang zaman sekarang lari sekali ya teman-teman. Jadi ketika seseorang pria berkata, kenapa ya saya sekarang sering kecanduan PMO gitu, sering bertanya-tanya kan, mungkin bisa diri kalian atau teman kalian, kenapa ya kita sekarang lebih sering kecanduan PMO? Jawabannya tidak sederhana karena diri kita atau kalian ataupun siapapun itu lemah. Lebih karena kita hidup di lingkungan digital yang secara aktif memang dirancang untuk membuat otak kita sulit berhenti mencari stimulasi. Makanya PMO pun ada tingkatannya. Makanya kita awalnya suka porn yang biasa. Akhirnya kita merasa bosan dengan porn yang tersebut. Kita mencari sensasi yang lain, porn yang lebih aneh dan sebagainya. Dan sampai menuju sebuah fantasi-fantasi yang mungkin lebih ilegal teman-teman. Yang lebih nyeleneh. Karena ya otak kita distimulan terus. Otak kita dibanjirin terus. Overstimulasi terus yang kita dapatkan. Nah sekarang kita akan membicarakan apa efek negatif dari PMO. Tentunya di sini semua teman-teman sepakat bahwa PMO itu negatif ya. Nah, kita akan bahas apa sih negatifnya PMO. Yang paling berbahaya dari PMO adalah bukan sesuatu yang terjadi secara besar, melainkan sesuatu yang terjadi atau perubahan yang terjadi secara kecil, tapi kita tidak sadar. Itu yang berbahaya. Contohnya kayak gimana, Bang? Otak manusia kan bekerja menggunakan reward system. Ketika seseorang mendapatkan stimulasi yang menyenangkan, akhirnya otak melepaskan dopamin. Nah, masalahnya, internet modern itu memberikan dopaminnya terlalu cepat, di luar kebiasaan biologis secara wajar gitu ya. Secara umum, zaman dulu untuk bersenang-senang kita harus lebih effort. Membaca novel, kita tidak langsung senang ya. Ada progres bab per bab yang kita baca, mendengarkan radio, mendengarkan musik gitu. Kalau zaman sekarang hanya dalam 3 detik pertama, kita langsung merilis dopamin karena hook yang diciptakan konten-konten di sosial media sangat-sangat bekerja dengan cepat. Nah, ketika otak kita terlalu sering menerima stimulasi instan, hal-hal yang normal akhirnya mulai terasa tidak menarik lagi. Kita merasa bahwa, oh ini ternyata membosankan, konten seperti ini membosankan. Kita akhirnya melihat konten video panjang aja seperti konten binal ini. Mungkin kalian udah bosan kalau kalian orang yang terbiasa dengan overstimulan. Makanya gue selalu respect dengan orang-orang yang masih nonton konten panjang, masih mau menonton konten-konten gue yang panjang seperti ini. Tandanya apa? Tandanya kalian masih escape ya dari the matrix. Kalian masih bukan budak dari algoritma lah. Nah, beberapa penelitian juga menemukan hubungan antara penggunaan pornografi bermasalah dengan impulsivitas yang lebih tinggi, kontrol diri yang lebih rendah, dan perubahan pada reward seeking. Yang artinya otak kita mulai terbiasa mencari kepuasan dengan cepat. Itu yang berbahaya. Kita tidak sadar, akhirnya kita gampang bosan, kita tidak bersemangat, kita jenuh ya teman-teman ya. Kita butuh sesuatu, mana nih yang bisa membuat aku terstimulasi dengan cepat, yang bisa membuat aku bahagia dengan cepat. Akhirnya kita terbiasa dengan pola hidup seperti itu. Itu yang berbahaya, mempengaruhi kehidupan sosial kita, mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari. Akhirnya lama-lama muncul yang namanya desensitisasi. Sekarang tidak memberikan efek yang sama lagi terhadap diri kita. Otak kita dukung kita untuk mencari sesuatu yang lebih baru, lebih instan, dan juga lebih ekstrim. Ini yang berbahaya. Kita merasa hal-hal normal, kehidupan seksual yang normal itu sudah tidak memuaskan dahaga kita, akhirnya kita mencari sesuatu yang lebih ekstrim. Kita merasa bahwa mungkin hidup yang normal itu udah terlalu membosankan, akhirnya kita mencari sesuatu yang ekstrim. Konten yang normal sudah terlalu membosankan, akhirnya kita mencari konten-konten yang lebih ekstrim. Itu yang berbahaya. Kata ekstrimnya yang berbahaya. Kita sudah tidak merasa cukup dengan hal-hal yang normal. Dan akhirnya mempengaruhi terhadap attention span juga, teman-teman. Ketika seorang terbiasa mengkonsumsi stimulasi yang cepat terus-menerus, fokus mendalam kita akan menjadi lebih sulit. Dan pengaruhnya bukan cuma saat kita menonton pornografi, yang dimana kita sering meng-skip bagian cerita-ceritanya dan ingin ke langsung bagian berhubungan seksualnya.
tapi mempengaruhi terhadap ya konten-konten lainnya, konten-konten biasa. Saat kita belajar, bekerja, membaca, atau membangun relasi nyata bertemu dengan orang, akhirnya kita cepat merasa bosan. Kita langsung merasa ingin ke poin-poinnya. Kita tidak bisa basa-basi lagi. Kita terhadap teman kita, terhadap orang lain, kita langsung ingin merasa ke poinnya. Saat belajar kita cepat bosan, saat membaca kita cepat bosan, itu yang berbahaya. Otak kita akhirnya terbiasa langsung to the point. Nah, sekarang ada juga aspek emosional yang juga jarang dibahas. Seringkali orang menggunakan PMO sebagai coping mechanism. Bukan karena mereka bahagia, tapi karena yang menggunakan PMO sebagai coping mechanism itu adalah orang-orang yang biasanya kesepian, merasa cemas, kosong, burnout, atau ingin lari dari realitas sebentar. Tapi masalahnya, larian sementara tidak menyelesaikan akar masalah. Jadi setelah stimulasi kita selesai, setelah kita melakukan PMO, realitas kita datang kembali. Dan seringkali rasa kosong itu, rasa kecemasan itu menjadi lebih besar. Makanya akhirnya kita membutuhkan PMO yang lebih intens, lebih sering. Bahan PMO-nya lebih ekstrim seperti itu, teman-teman. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang loop. Akhirnya kita masuk ke dalam perangkap tikus, perangkap iblis. Stres, PMO, rilis sementara. Malu, kosong, stres lagi, ulangi lagi. Siklus itu akan terus berulang. Nggak berhenti-berhenti, teman-teman. Nah, banyak konten di internet yang membahas PMO secara ekstrim. PMO menghancurkan otak, PMO membuat hidup hancur. Tapi realitas ilmiahnya sebenarnya lebih kompleks. Tidak semua orang yang mengkonsumsi pornografi mengalami masalah serius. Namun, pada sebagian orang, penggunaan yang kompulsif memang bisa mengganggu fokus, relasi, regulasi emosi, dan juga kualitas hidup seseorang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang mungkin kalian tunggu. Bagaimana caranya sembuh dari PMO? Kebanyakan orang mencoba sembuh dengan cara menahan sekeras mungkin. Tidak salah, cuma seringkali itu adalah metode yang membuat kita gagal lebih cepat. Seperti orang yang kecanduan rokok dan mereka ingin menyembuhkannya dengan cara langsung berhenti merokok. Kebanyakan sih orang-orang tidak akan bisa bertahan lama dengan cara menyembuhkan diri seperti itu. Yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah kita harus memahami dulu kenapa otak kita terus mencari pelarian. Banyak orang fokus pada streaknya. Mereka langsung ingin 7 hari bersih, 30 hari bersih, 100 hari tanpa PMO. Mereka kebanyakan langsung mencari sesuatu yang seperti itu. Padahal angka tidak selalu menunjukkan recovery yang bagus. Kita tidak harus berfokus pada 7 hari, 10 hari, 100 harinya. Karena seseorang bisa berhenti sementara, tapi tetap hidup dalam stres, kesepian, overstimulasi, dan kekosongan yang sama. Yang akhirnya membuat kita bisa kambuh kapanpun itu terjadi. Gini teman-teman, PMO itu sebenarnya bukan akar masalah. PMO adalah gejala. Itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Yang harus kalian breakdown di otak kalian adalah PMO adalah gejala. Gejala dari kita kesepian, gejala dari kita merasa kosong, gejala dari kita ingin kabur dari realitas hidup. Setelah kalian tahu bahwa PMO adalah gejala, kalian bisa memperbaiki sesuatu yang menyebabkan gejala tersebut. Nah, akhirnya kan kalian tahu, aku melakukan PMO mungkin karena tidur yang berantakan, akhirnya mempengaruhi impulsku. Aku melakukan PMO karena overstimulasi yang akhirnya mempengaruhi fokus. Aku melakukan PMO karena aku kesepian, makanya aku butuh pelarian. Aku melakukan PMO karena aku stres, akhirnya aku tidak bisa mengkontrol diri. Kalian harus tahu itunya dulu. PMO kan hanya gejala. Nah, kalian harus tahu dulu kenapa aku melakukan PMO. Saat-saat apa? Saat stres kah? Saat aku butuh pelarian kah? Nah, saat juga kalian tahu kenapa penyebabnya, akhirnya kalian bisa melakukan atau mengalihkan ke coping mechanism yang lain. Contohnya, kalian bisa mencari reward yang mungkin lebih sustainable. Kalian bisa melakukan contoh misal olahraga, atau kalian mulai keluar cari hubungan sosial yang nyata. Kalian bisa mungkin membuat karya agar kalian lebih fokus mendalam terhadap karya yang kalian buat. Akhirnya kreativitasnya kalian juga semakin terasah, atau kalian melakukan aktivitas fisik seperti running, jogging, push up. Itu benar juga yang dikatakan Dr. Tirta. Kalau kalian misalnya nafsu dikit, kalian ereksi, kalian harus push up dan sebagainya. Itu sebenarnya salah satu cara yang benar juga. Akhirnya kalian mengalihkan coping mechanism kalian. Jadi kalian stres, kalian butuh pelarian, jangan langsung buka internet lalu buka porn. Kalian bisa langsung olahraga, atau kalian mengambil buku, kalian nulis sesuatu, journaling dan sebagainya. Carilah coping mechanism yang lain. Carilah reward yang lain, teman-teman. Kalian harus selalu ingat bahwa PMO itu tidak merilis reward, tidak memberikan reward, melainkan hanya cara kalian kabur sementara. Dan kalian pasti akan kembali lagi. Dan yang selanjutnya adalah kalian mulai melakukan recovery untuk mengurangi overstimulasi, teman-teman. Kalian bisa mulai berhenti terlalu banyak doom scrolling, multitasking, atau mencari dopamin-dopamin yang instan. Cobalah berlatih untuk bosan. Cobalah berlatih untuk tidak ngapa-ngapain. Kalau zaman dulu bengong itu dilarang, zaman sekarang mungkin kebalikannya. Cobalah berlatih untuk menaruh HP, kalian melihat pohon di luar, udah, nggak ngapa-ngapain. Jalan, keliling perumahan, keliling kampung kalian, tanpa ngapa-ngapain.
Berartilah untuk bosan dan bosan. Untuk apa? Untuk menghack kembali otak kalian. Agar otak kalian akhirnya tahu, oh ternyata tidak harus setiap detik kita dibanjiri oleh dopamin. Tidak harus setiap menit kita dibanjiri oleh dopamin. Aku rasa memang, aku tahu kalau memang tidak semudah yang aku omongin untuk berhenti. Tapi aku berharap kalian benar-benar melakukan, mulai dari hal-hal sederhana seperti membatasi penggunaan HP kalian, atau berlatih bosan setidaknya hari pertama 5 menit gitu, atau mulai mengalihkan coping mechanism itu dengan misalnya push up 5 kali saat kalian mulai merasa ereksi atau ada nafsu saat melihat cewek joget di TikTok, kalian langsung push up misalnya. Nah, mungkin hal-hal sederhana itu. Misalnya ternyata gagal, ternyata kalian masih PMO, gak apa-apa. Jangan langsung fokus ke 7 hari berhenti, 10 hari berhenti, 15 hari berhenti, tidak. Jangan fokus terhadap itunya teman-teman. Karena kalau kalian fokus terhadap jumlahnya, angkanya doang, saya yakin kalian akan kembali lagi, dan kadang saat kembali, balas dendam kalian akan jauh lebih besar dan malah membuat kita masuk ke jurang yang lebih dalam. Saat kalian gagal, tidak apa-apa, karena kegagalan adalah bagian dari recovery itu. Cuma jangan pernah berhenti, kalian kembali lagi untuk bosan lagi, berhenti scrolling lagi, bosan lagi, atau kalian bikinlah project apa gitu. Misalnya sekarang kalian pengangguran, ya kalian bikin project sesuatu yang besar, yang tujuannya mungkin bukan untuk mencari uang, tapi tujuannya adalah untuk mengalihkan fokus kalian. Kalian mau membuat karya, novel, membuat lagu, atau kalian ingin membuat apa, intinya jangan terlalu lama kalian di HP, ya. Jangan terlalu lama kalian dalam scrolling, karena itu sangat berbahaya. Masalah terbesar generasi modern bukan kurangnya informasi, tapi terlalu banyak stimulasi. Gue Sisi Terang Steven Yang, kita ketemu lagi di episode minggu depan. Thank you.